Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan pemirsa. Di sini kami akan membahas podcast tentang Craving Your Future, mengenali proses kreatif di balik setiap prestasi. Di sini kita udah kedatangan bintang tamu spesial. Sebelumnya saya akan memperkenalkan CV narasumber. Nama Muharsa Royhan. Prestasinya Delegasi Ambasador Asia Pasifik Leader di Kuala Lumpur bulan Juli 2024, penghargaan mahasiswa berprestasi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka November 2023, peringkat 3 bronze medal P2A Virtual Mobile in the United Nations Sustainable Development Goal Oktober 2023, peringkat 1 gold medal P2A Hybrid Mobile and Hospital in Vietnam Mei 2022. Mungkin dari Kakanda sendiri, dari abang ini bisa menceritakan gitu pengalamannya. Di sini kan banyak banget nih prestasi-prestasinya gini nih. Mungkin bisa disebutkan salah satunya nih tentang delegasi Ambasador Asia Pasifik di Kuala Lumpur nih. Gimana ceritanya abang bisa meraih penghargaan ini nih? Nah, jadi memang selama masa perkuliahan itu ada beberapa prestasi yang gua raih gitu. Dari tahun 2022 hingga saat ini 2024. Kalau berkaitan dengan delegasi Ambasador di Kuala Lumpur, jadi gini, sewaktu gue ikut program student exchange, khususnya di University Utara Malaysia. Nah, di sana itu selama masa student exchange, gue mencari informasi terkait ada apa sih di Malaysia, apakah ada perlombaan internasional, kompetisi internasional, ataupun ada international conference. Nah, dari situ gue menemukan sebuah program ini, dan juga program ini itu memang direkomendasikan oleh Kaprodi. Ya, jadi gue mencoba untuk daftar program ini, Asia Pacific Leader. Program ini sendiri itu merupakan program yang diselenggarakan oleh Asia Pacific Initiative, di mana itu merupakan organisasi internasional yang ada di Malaysia. Nah, tapi juga ada cabang di mana-mana gitu. Nah, gue mencobalah untuk daftar program itu dan mengikuti rangkaian seleksi. Seleksinya itu dari administrasi hingga seleksi terkait dengan motivation letter. Nah, di situ gue mencoba mendaftar dan alhamdulillahnya mendapat pengumuman bahwa lolos gitu. Gue merupakan salah satu dari top 50 delegate dari totalnya 4.000 applicants. Jadi ada 4.000 pendaftar dan yang dipilih hanya 50 gitu. Dan gue merupakan salah satunya. Berarti itu termasuk prestasi terbesar abang, atau mungkin abang ada prestasi terbesar lainnya gitu kali ya? Ya, kalau misalkan berbicara tentang prestasi ya, mungkin gue bisa sebutin gitu kan. Iya. Ya, jadi di tahun 2022 itu pertama kali gue mendapat prestasi, di mana itu adalah prestasi First Gold Medal P2A Hybrid Mobility and Hospitality Tourism in Vietnam. Nah, itu merupakan sebuah kompetisi internasional yang diselenggarakan oleh PSS ASEAN. Itu juga merupakan organisasi kerjasama dari tiap-tiap kampus di Asia Tenggara gitu. Jadi ada banyak peserta dari berbagai negara di Asia yang mengikuti perlombaan itu. Nah, untuk bentuk program perlombaan itu sendiri, itu merupakan perlombaan yang memang berjangka. Jadi selama 1 bulan gitu perlombaannya. Di mana kami secara berkelompok, yang mana terdiri dari 11 orang, dengan total itu secara keseluruhan itu ada 9 grup. Jadi peserta itu ada 99 lah. Nah, kami dibentuk sebuah tim mendiskusikan terkait dengan isu yang berkaitan dengan temanya gitu. Temanya ini kan hospitality and tourism ya. Jadi berkaitan dengan pariwisata, kemudian culture di negara-negara masing-masing Asia. Nah, jadi kami mendiskusikan terkait isu tersebut, dan juga ada sesi diskusi, kemudian mentoring. Setelah itu ada sesi pembuatan video dan presentasi. Nah, jadi output daripada perlombaan itu adalah sebuah video. Nah, di sana gue banyak belajar banyak sih dari teman kelompok sendiri yang merupakan orang dari luar negeri gitu. Oh, jadi itu satu kelompok tuh dicampur bang, beda negara gitu ya? Ya, benar. Oh, berarti Ada bisa dari kenalan. Iya, ada dari Vietnam, Filipina, Thailand, dan yang lainnya. Nah, kemudian itu merupakan sebuah awalan gue sih. Terus di tahun 2023, itu gue sempat ikut program Kampus Merdeka. Nah, ini program Kampus Mengajar. Nah, Kampus Mengajar itu merupakan salah satu program dari pemerintah
dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, khususnya literasi dan numerasi. Yang seperti kita tahu, mungkin literasi Indonesia itu masih terbilang rendah kan. Iya. Ya. Nah, di situ gue juga ditunjuk sebagai narasumber di platform tersebut. Narasumber yang berbicara tentang pengalaman selama kampus mereka tersebut. Nah, terus gue juga di tahun 2023 itu sempat ikut P2A lagi, tapi dengan tema yang berbeda, yakni SDGs. Nah, di situ alhamdulillahnya gue berhasil menjuarai juara 3 bronze medal. Nah, kemudian di tahun 2023 lagi, nah ini merupakan yang menurut gue ini prestasi terbesar sih. Gue sebagai mahasiswa berprestasi di UAMKA, yang mana itu dipilih hanya 4 mahasiswa, dari totalnya itu mahasiswa UAMKA bisa sampai 4.000 lebih lah. Jadi itu tingkat univ tuh Kak? Iya, tingkat univ, dalam rangka milad juga kan. Iya. Nah, gue satu-satunya yang dari FEB. Nah, di situ. Nah, kemudian sebagai Mapres itu juga melalui rangkaian seleksi juga gitu, ada seleksinya tadi. Nah, terus baru-baru ini kan, kemarin gue baru ikut program Student Nation juga di Universitas Utara Malaysia. Dan juga yang tadi disebutkan, gue juga sebagai delegasi ambasador lah di Asia Pacific Leader. Kan abang udah ngejelasin nih banyak prestasi abang nih, banyak yang terbesar tadi hingga yang mencapai jadi mahasiswa terbaik di UHAMKA ini. Nah, terus dari abang sendiri ada nggak sih bang pengembangan kreativitas dan mentalitas dari abang sendiri untuk mencapai kesuksesan gitu bang yang diraih? Jadi gini, kalau menurut gue itu ada 3 hal penting lah untuk mengembangkan keterampilan dan juga untuk mengembangkan mentalitas. Yang pertama itu konsisten. Ya, kenapa harus konsisten? Karena pada dasarnya kita itu harus konsisten dalam perubahan diri ke arah yang positif gitu. Baik itu 1% setiap hari. Sama halnya dalam buku yang pernah gue baca ya, Atomic Habits. Nah, kayak James Clear. Nah, di sana itu membahas terkait dengan kebiasaan, di mana kebiasaan-kebiasaan kecil dapat menghasilkan perubahan yang besar. Nah, yang tadi, cobalah konsisten untuk menjadi lebih baik hanya 1% aja gitu, 1% setiap hari. Dalam setahun, 365 hari, itu kita bisa 37 kali lebih baik. Nah, yang pertama itu konsisten tentunya. Yang kedua, menurut gue itu kita harus fokus sama diri sendiri. Jadi jangan pernah memikirkan pendapat orang lain gitu, yang malah membuat kita menjadi minder dan bahkan membuat kita terhenti gitu. Nah, selain itu juga kita harus percaya bahwa orang lain itu nggak benar-benar peduli sama kita. Jadi mereka juga punya kesibukannya masing-masing, fokusnya masing-masing. Jadi jangan terlalu lah memikirkannya gitu. Dan juga ada sebuah prinsip yang namanya dikotomi kendali, di mana kita tidak bisa mengendalikan apa yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, otomatis hal yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri gitu. Nah, jadi fokuslah pada diri sendiri. Nah, yang terakhir dan tidak kalah penting, ini percaya diri. Karena itu adalah kunci. Kita harus percaya sama diri kita bisa melewati segala rintangan yang ada. Nah, maka dari itu yang gue pakai sampai dengan saat ini. Dimana gue selalu percaya bahwa diri gue itu bisa melalui serangkaian proses yang ada. Dan juga gue percaya bahwa gue itu nggak melewatkan sebuah kesempatan yang ada. Jadi ya ketika ada peluang, langsung aja gitu eksekusi. Abang kan jadi udah ngejelasin tuh kalau abang tuh punya 3 prinsip, yaitu komitmen, fokus pada diri sendiri, dan percaya diri. Iya. Nah, tapi dari abang sendiri pernah nggak sih bang merasa takut akan kegagalan yang akan menimpa abang gitu? Gua rasa setiap orang pasti pernah ngalamin gitu kan. Iya. Bahkan Shauki juga mungkin pernah ya. Iya. Ya. Tapi ada hal yang perlu diketahui gitu, bahwasannya ketika kita takut akan sesuatu, kita harus memahami rasa takut itu. Ketika kita sudah memahami rasa takut, kemudian mengenali rasa takut, baru kita bisa tahu nih, ketika kita menerima rasa takut itu tersebut, kita bisa tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, kemudian berkaitan dengan kegagalan, ya setiap orang pernah gagal, dan gagal itu pasti gitu. Iya, benar. Ya, ya kan? Nah, jadi sebenarnya bagaimana cara kita merespon aja sih kegagalan itu. Ketika kita merespon kegagalan itu sebagai sesuatu yang negatif, otomatis kegagalan itu akan membuat kita merasa terpuruk.
Betul. Tapi ketika kita merespon kegagalan tersebut sebagai sesuatu yang positif, maka kita akan beranggapan bahwa kegagalan itu merupakan bentuk evaluasi terhadap diri kita gitu. Jadi ketika kita merasa gagal, maka kita akan tahu bagaimana cara untuk berhasil. Iya, betul. Nah, beda sama orang yang misalkan ada orang yang nggak pernah gagal nih. Nah, ketika orang itu melihat tembok yang sangat tinggi, nah dia akan kesulitan karena belum pernah mengalaminya. Namun berbeda ketika orang pernah gagal, melihat suatu tembok yang sangat tinggi, dia pasti bisa melaluinya. Ya, itu. Iya. Tapi kalau dari abang sendiri, misalnya nih abang kan pasti tuh untuk meraih sesuatu itu kan sulit tuh. Nah, salah satunya contohnya kayak misalnya prestasi abang tadi yang paling besar kan meraih jadi mahasiswa terbaik UHAMKA. Nah, itu ada tantangannya nggak sih bang? Ya, tantangan itu pasti ada. Karena setiap perjalanan itu nggak mungkin kalau nggak ada tantangan. Misalkan lurus terus gitu kan, itu nggak mungkin. Pasti. Tantangan ya salah satunya yang itu tadi, menghadapi kegagalan itu juga merupakan suatu tantangan bagi gue, dan juga bagaimana cara gue untuk terus konsisten seperti yang tadi 3 hal yang gue bilang. Nah, terkadang walaupun kita sudah menetapkan itu dalam diri kita, itu masih ada hal-hal yang bisa menghambat tersebut gitu. Contohnya dari faktor eksternal juga kan. Nah, kemudian yang kedua tadi, setelah konsisten itu kan ada fokus sama diri sendiri. Memang kita itu misalkan sudah benar-benar fokus terhadap diri kita, tapi tidak menutup kemungkinan orang lain tetap mempengaruhi kita gitu. Iya, pasti. Ya, itu. Nah, terus percaya diri. Ya, gue memang percaya sama diri gue sendiri. Tapi ada kalanya percaya diri itu mulai runtuh. Nah, tantangan terbesar gue bagaimana gue tetap mempertahankan itu, percaya diri itu. Nah, itu. Sama gini sih, kalau misalkan berkaitan dengan kompetisi internasional, menurut gue bahasa itu tantangan terbesar. Karena bagaimana cara kita harus memahami bahasa-bahasa mereka gitu. Tapi kalau dari abang sendiri tuh merasakan kesulitan nggak sih bang untuk mempelajari bahasa-bahasa itu? Nah, yang pertama itu tentunya kita harus berusaha untuk belajar. Nah, ini ketika kita berada di lingkungan yang positif, lingkungan yang penuh dengan bahasa asing, pasti kita akan terbawa gitu. Kita akan memahami bagaimana cara mereka berkomunikasi, kemudian kita akan memahami bagaimana cara mereka menyampaikan hal tersebut. Nah, sehingga dari situ, waktu gue di Malaysia juga, itu setiap hari gue belajar bahasa Inggris. Baik itu secara mempraktekannya langsung ke teman-teman gue di sana, dan juga gue juga belajar secara mandiri gitu. Baik itu lewat ya video-video ataupun hal lainnya. Tapi ketika abang lagi kuliah di luar itu di Universitas Malaysia itu, abang menggunakan full bahasa Inggris atau mungkin ada bahasa Melayunya gitu bang di selama perkuliahan? Selama perkuliahan itu full bahasa Inggris. Full bahasa Inggris? Ya, karena kelas yang kebetulan yang gue ambil itu juga kelas internasional gitu. Iya. Nah, namun kalau misalkan di Malaysia itu kan bahasa utamanya Melayu ya. Iya. Kadang bahasa sehari-hari itu pakai Melayu. Ya. Berarti untuk percakapan abang, misalnya abang sama teman abang yang ada di sana menggunakan bahasa Melayu mungkin? Iya, terkadang Melayu juga. Melayu. Tapi tidak menutup kemungkinan. Teman gue juga kan ada yang dari negara selain Malaysia gitu kan. Iya. Nah, itu kita harus menggunakan bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggris ini sangat fokus utama abang gitu ya untuk melatihnya gitu? Ya, benar. Terus kalau yang saya tahu sih abang kan ini juga termasuk organisatoris. Nah, cara abang memanage waktu gitu untuk akademik dan organisatoris itu gimana tuh bang? Karena yang saya dengar abang kan berprestasi di akademik, di organisatoris juga aktif banget gitu. Nah, berbicara soal menyeimbangkan waktu ya berarti, akademik dan organisator. Organisasi itu merupakan salah satu dari bagian dari proses yang membentuk gue hingga saat ini gitu. Karena di organisasi kita bisa belajar terkait dengan soft skill dan hard skill. Nah, berbicara soal ini tuh ada yang namanya manajemen waktu. Betul. Di mana manajemen waktu itu bagaimana cara kita mengatur skala prioritas dari setiap kegiatan yang ada. Nah, ketika kita sudah memahami yang namanya manajemen waktu, skala prioritas, maka kita dengan mudah bisa tuh memprioritaskan kira-kira mana duluan sih yang perlu dilakukan. Dan juga hal yang paling penting adalah jangan biarkan sesuatu itu berlalu begitu aja. Jadi kita harus ketika mendapatkan suatu tugas atau kegiatan yang memang skala prioritasnya itu yang pertama, langsung kita lakukan, jangan ditunggu-tunggu.
Nah, begitulah cara gua menyimbangkan antara organisasi maupun akademik. Jadi tuh abang kalau misalnya dari akademiknya ada tugas langsung abang kerjain nggak ditunda dulu gitu ya bang. Ya, Sementara kalau dari organisatoris lagi ada urusan sangat urgent banget, abang dahulukan dulu gitu. ya tentunya Ya, gitu. berarti ini balik lagi ke manajemen waktu ya bang. Manajemen waktu. Cuma kalau misalnya yang kita tahu nih banyak juga orang-orang di luar sana nih yang dia organisatoris tapi akademiknya itu tidak bagus nih. Pendapat abang sendiri gimana tuh bang? Dia terlalu mendahulukan organisatorisnya ketimbang akademiknya. Sebenarnya kalau dari perspektif gua, Iya, yang namanya seimbang itu nggak ada. betul. Jadi pasti ada sesuatu yang ditonjolkan. Tapi bukan berarti yang satu itu buruk dan satu menonjol. Iya. Tapi seharusnya yang satu menonjol, yang satu lagi itu tetap menonjol tapi tidak terlalu menonjol dari yang satunya. Nah gitu. Menurut gua ya, mungkin memang orang tersebut itu terlalu fokus organisatoris sehingga lupa akan kewajibannya. Padahal sebagai mahasiswa, akademik itu juga kewajiban yang utama gitu. Betul. Ya. Jadi istilahnya kita balik lagi ke kesadaran diri masing-masing bagaimana cara kita memanage waktunya gitu ya. Ya benar. Mungkin sekian aja dari kami. Mungkin dari abangnya ada closing statement atau gimana? Closing statement ya. Iya. Mungkin ini sih. Apalagi sekarang kan mulai pembukaan juga kan gelombang mahasiswa baru. Nah, menurut gua berkuliah itu merupakan suatu kesempatan yang besar gitu. Jangan pernah sia-siakan kuliah. Karena pada dasarnya setiap orang itu belum tentu bisa kuliah. Iya betul sekali. Nah, perkuliahan juga nggak bisa diulangin lagi gitu. Maka jangan pernah sia-siakan. Ketika ada kesempatan yang ada, cobalah untuk ambil. Ya, jadi berusaha untuk aktif di kegiatan kuliah, baik itu dari akademiknya maupun non-akademiknya juga. Jadi ya sekian dari kami, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.